Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 28920500005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Internasional dengan tema Teori Perdagangan Internasional. Yang pertama di sini ada pengertian perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional adalah kerjasama antara dua negara atau lebih dalam hal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perdagangan internasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengetahui maju tidaknya pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Kegiatan utama yang berjalan di dalamnya yaitu ada dua. Yang pertama ada impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada suatu negara untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, teori perdagangan berhubungan dengan di sini ada apa yang terjadi dengan ketidakhadiran campur tangan pemerintah dalam perdagangan internasional. Lalu, bagaimana pemerintah harus mencampuri arus perdagangan internasional guna mencapai tujuan internasional tertentu. Adapun teori-teori utama dalam perdagangan internasional, yang pertama ada merkantilisme, yang kedua ada neomerkantilisme, yang ketiga ada keunggulan absolut, yang keempat ada ukuran negara, yang kelima keunggulan komparatif, yang keenam ada faktor proporsi, yang ketujuh ada product life cycle atau PLC, yang kedelapan kesamaan negara, dan yang terakhir ketergantungan. Adapun selanjutnya di sini ada pengertian dari teori merkantilisme. Nah, teori merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Adapun pengertian teori neomerkantilisme adalah salah satu turunan dari teori merkantilisme. Neomerkantilisme melihat bahwa persaingan ekonomis yang terjadi antara negara di dunia mereka, zero-sum game. Perekonomian internasional dalam pandangan neomerkantilis dilihat sebagai arena persaingan antara negara daripada area kerjasama. Selanjutnya ada juga teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Nah, menurut Adam Smith, orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak, ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, negara dapat dikatakan mempunyai keunggulan mutlak apabila dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Sebagai contoh, Jepang adalah negara yang memproduksi mobil dalam jumlah besar dengan merek-merek ternama seperti Honda, Suzuki, dan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh tabel. Di sini ada contoh dari negara Indonesia dan Cina.
Indonesia biasanya produksi beras dengan 40 kilo per hari dan barang elektronik 40 unit per hari. Adapun nilai tukar dalam negerinya yaitu 1 kilo beras sama dengan 1 unit barang elektronik. Sedangkan di negara Cina memproduksi 30 kilo per hari dengan barang elektronik 90 unit per hari. Dengan nilai tukar dalam negerinya 1 kilo beras sama dengan 3 unit barang elektronik. Nah, dari tabel yang di atas kita ketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi beras lebih baik daripada Cina. Dapat dikatakan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Akan tetapi Cina lebih unggul dalam hal produksi barang-barang elektronik, sehingga memiliki keunggulan absolut pada barang-barang elektronik. Lanjut, selain itu ada juga keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Keunggulan komparatif atau yang biasa disebut juga dengan comparative advantage merupakan keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Pada konsep tersebut, penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi dalam produksi. Adapun contoh dari keunggulan komparatif yaitu di negara Amerika Serikat dengan negara Cina dalam bentuk sumber daya manusianya atau tenaga kerja yang murah, di mana para pekerja dari Cina memproduksi barang-barang konsumen secara sederhana dan menggunakan biaya yang jauh lebih rendah. Selanjutnya di sini ada teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif menggunakan asumsi-asumsi. Di sini ada 7. Yang pertama, sumber daya digunakan secara penuh. Yang kedua, seluruh kegiatan dilakukan untuk tujuan ekonomi semata. Yang ketiga, model menggunakan 2 negara dan 2 komoditi saja. Yang keempat, pembagian berdasarkan keuntungan relatif. Dan yang kelima, biaya transport tidak ada. Keenam, sumber daya dapat bergerak secara bebas dari suatu negara ke negara lainnya. Dan yang terakhir, model hanya berlaku untuk barang bukan jasa. Di sini ada juga ukuran negara. Negara dengan luas yang lebih besar cenderung memiliki iklim yang lebih bervariasi, lebih banyak sumber daya alam sehingga dapat lebih mencukupi diri sendiri dibandingkan dengan negara yang lebih kecil luasnya. Selain itu, besarnya negara mempengaruhi biaya transportasi ke luar negeri, sehingga negara cenderung berusaha mencukupi diri sendiri dengan apa yang ada. Ada juga faktor proporsi. Nah, pada negara yang relatif berkelimpahan dalam tanah, tenaga kerja dan modal akan mendeterminasikan biaya relatif bagi faktor-faktor produksi tersebut. Biaya faktor-faktor tersebut kemudian akan mendeterminasikan barang apa yang dapat dibuat negara tersebut dengan sangat efisien. Selanjutnya di slide terakhir di sini ada product life cycle. Produk fabrikasi akan diproduksi terlebih dahulu di negara di mana R&D dilakukan. Negara-negara tersebut biasanya negara industri. Sepanjang siklus hidup produk, produksi akan menjadi makin modal, intensif, dan akan dipindahkan ke lokasi di luar negeri. Selanjutnya ada juga kesamaan negara. Kebanyakan perdagangan dewasa ini terjadi di antara negara-negara industri karena mereka memiliki segmen pasar yang serupa. Dan yang terakhir ada ketergantungan. Negara-negara keterbelakangan memiliki resiko yang besar karena awalnya mereka bertransaksi dengan partner tunggal ataupun dengan satu jenis produk saja, sehingga tingkat ketergantungannya sangat tinggi terhadap lingkungan eksternal. Mungkin cukup sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.